Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, di suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang asyik duduk di siang hari. Lalu datanglah seorang musafir yang pakaiannya kusut, rambutnya pun kusut, dan dia mengadakan tangan ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah seorang musafir tersebut. Dia mengangkat tangannya ke langit. Dia berdoa kepada Allah dengan pakaiannya yang lusuh, rambutnya pun yang kusut, dengan keadaan lapar, dan dia pun seorang musafir. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bahwasanya seorang musafir tersebut doanya tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu sahabat heran bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, dia kan seorang musafir, dia kan seorang yang pakaiannya yang kusut, mengadakan tangan kepada Allah di padang pasir yang tandus. Bukankah ya Rasulullah seorang musafir itu mustajab doanya?" Ucap sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan bersabda, "Wahai sahabatku, memang seorang musafir diijabah Allah doanya. Akan tetapi seorang musafir tersebut yang mengangkat tangannya, bajunya yang lusuh, dan dia dalam keadaan lapar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabah Allah doanya karena ada sebabnya, wahai sahabat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat Nabi, seorang musafir tersebut suka memakan makanan yang haram, suka minum minuman yang haram, bajunya dia cari dari cara yang haram, makanannya dia cari dari cara yang haram, minumannya dia cari dari cara yang haram, sehingga berpuluh-puluh tahun pun dia berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengijabah doanya. Kenapa? Karena dia suka memakan makanan yang haram, suka mencari, yaitu baik makanan maupun minuman, dengan cara yang haram, sehingga dia cari nafkah, dia cari bekerja, dia berusaha dia, akan tetapi usahanya yaitu dari yang haram, pekerjaannya dari yang haram, sehingga dia belikan kepada bajunya, dia pakai untuk beribadah kepada Allah, dia belikan hasil yang haram kepada minumannya sehingga dia minum untuk tubuhnya, dia belikan kepada beras sehingga beras tersebut menjadi darah daging pada tubuhnya. Oleh karena itu sahabatku, kata Nabi, ketika
seseorang itu memakan makanan dari yang haram, mencari minuman dari yang haram, dan dia cari pakaiannya itu dari cara yang haram, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa-doa orang yang suka memakan makanan yang haram. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Saudaraku dimanapun berada, oleh karena itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita memakan makanan yang haram, ketika kita meminum minuman yang haram, kita cari minuman dengan cara yang haram, air putih segelas bisa menjadi haram. Bagaimana? Karena cara kita mengambil dan mencarinya salah. Kenapa? Karena kita mencuri yang bukan milik kita, mengambil yang bukan milik kita. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita menjalani usaha kita, baik di dalam pekerjaan kita, maka hindarilah yaitu yang haram. Kenapa? Ketika kita sudah terbiasa memakan yang haram, maka sulit untuk mengembalikannya, sulit untuk mengubah kebiasaan kita. Kenapa? Karena ketika kita suka memakan makanan yang haram menjadi kebiasaan kita, sehingga dalam kehidupan kita halal haram sudah biasa. Kenapa? Karena sudah biasa kita memakan, mencari, dan mengerjakan perbuatan yang haram. Oleh karena itu saudaraku, kita hindarilah dengan bekerja dari cara yang haram. Kita mencari nafkah dari cara yang halal. Kita cari beras dari cara yang halal. Kita cari pakaian kita, hasilnya yaitu dari yang halal. Agar apa? Agar doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.